Selamat siang, kembali lagi bersama saya Meggy Kalista. Inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. 3 bangunan di Palembang, Sumatera Selatan ludes dilalap api. 3 orang penghuni meninggal dunia akibat terjebak dalam bangunan. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kebakaran juga melanda sebuah tempat usaha spa. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik di ruang sauna. Kita beralih ke informasi lainnya, perahu penyeberangan yang mengangkut puluhan penumpang hanyut terseret arus Sungai Brantas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Baling-baling perahu terlepas akibat terlilit eceng gondok. Kita beralih ke informasi lainnya, jalur Puncak 2 yang menghubungkan 2 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terputus akibat hujan deras. Hujan deras juga membuat jalur penghubung Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terancam terputus. Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Di Cakung, Jakarta Timur, sebuah truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta terguling di kilometer 51 Tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Kamis sore. Kita lihat bersama. Kita beralih ke informasi jasad JR, pemuda yang hilang setelah melompat dari bendungan Benteng di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada 3 November lalu. Akhirnya ditemukan dan jasad korban ditemukan 5 km dari bendungan tempatnya melompat untuk kepentingan konten. CCTV merekam aksi 2 pencuri ketika menggasak 3 sepeda motor yang diparkirkan di rumah kos di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dan 2 orang pelaku leluasa menggasak incarannya karena pintu gerbang tidak dikunci. Kita beralih ke informasi lainnya, curah hujan tinggi di sejumlah daerah mengakibatkan beberapa sungai meluap dan banjir juga merendam permukiman warga. Akibatnya aktivitas warga terganggu serta sejumlah sekolah juga diliburkan gara-gara kebanjiran. Mulai tahun 2025, pemerintah akan menambah tunjangan guru ASN dan non-ASN hingga 2 juta rupiah. Dan pengumuman itu juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta Timur, Kamis sore. Presiden pun sempat tidak kuasa menahan air mata ketika berbicara tentang peran besar guru di Indonesia. DPRD Jakarta berencana menarik retribusi dari kantin sekolah yang dinilai berpotensi menghasilkan pendapatan tinggi. Namun pihak sekolah khawatir wacana kebijakan itu akan berdampak pada kualitas kantin yang merupakan fasilitas penting di sekolah. Angin kencang menumbangkan 8 pohon di Jalan-Jalan Protokol Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Dan 2 pengendara sepeda motor terluka terkena pohon tumbang. Sementara itu di Jalan Raya Malang Pasuruan, sebuah pohon juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas di lokasi tersebut. Minuman manis dingin menjadi teman setia bagi pekerja proyek. Tapi bagaimana jika kebutuhan sehari-hari lainnya seperti perkakas dan pakaian juga bisa didapatkan dengan mudah di lokasi proyek? Temukan jawabannya dalam liputan Sisi Kota sore ini yang akan memperkenalkan Anda pada toko berjalan yang menjajakan aneka dagangannya di atas sepeda motor dari satu proyek ke proyek yang lain. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bumbu menjadi kunci kelezatan suatu masakan. Apalagi banyak masakan Nusantara yang memiliki cita rasa khas. Terkadang proses mengolah bumbu cukup memakan waktu. Nah, dari sinilah datang peluang usaha bumbu siap pakai ataupun bumbu instan. Cuan yang dihasilkan pun cukup menggiurkan. Kita beralih ke Jawa Timur. Berawal dari hobi menggambar dan juga mengukir, seorang warga Ponorogo, Jawa Timur mengubah limbah kayu menjadi bakiak yang artistik. Bahkan bakiak buatannya ini juga diminati oleh wisatawan asal Jepang. Nah, masih dari Jawa Timur, tepatnya di Lamongan, seorang guru sukses menjalankan usaha beternak bebek pedaging. Usaha ini juga bisa memberikan omset hingga belasan juta rupiah. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kamp pengungsian warga Palestina di Gaza lagi-lagi menjadi sasaran militer Israel. Kamis waktu setempat, pasukan Zionis menghancurkan gedung di Nuseirat.
Korea Selatan dilanda hujan, salju lebat. Cuaca buruk ini memicu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan setidaknya ada 53 mobil di kota Wonju. Sementara itu di Seoul, lebih dari 200 jadwal penerbangan juga terpaksa dibatalkan. Penyelam bebas asal Ukraina, Katerina Sadurska, memecahkan rekor dunia menyelam terdalam tanpa menggunakan alat bantu di lepas pantai Dominika. Sementara itu, aksi sekelompok atlet kayak yang sukses menaklukkan air terjun raksasa di Gabon juga diangkat ke layar dalam film dokumenter berjudul Gabon Uncharted Sending Ivanhoe Falls. Tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam dan juga terpercaya di redaksi hari ini. Saya Meggy Kalista pamit, terima kasih, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.